Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Pemirsa SJTV, dalam program acara Ujar, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan semangat. Berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Bersama saya, Elisabethika Kristina Hartuti, SEMM, dari Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang, akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran dengan judul materi Komponen-komponen Bauran Pemasaran. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan, jadi tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Jadi, tonton terus Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini, saya akan menemani Anda dengan materi utama yang akan kita pelajari adalah untuk mengetahui dan memahami bauran pemasaran dan menganalisis komponen-komponen bauran pemasaran. Adapun materi yang akan kita bahas adalah: pertama, pengertian bauran pemasaran; kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bauran pemasaran; ketiga, komponen-komponen bauran pemasaran; dan keempat, pengembangan dari 4 komponen bauran pemasaran. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi komponen-komponen bauran pemasaran, apakah Sobat Ujar masih ingat apa itu bauran pemasaran? Mari kita bahas mengenai penjelasan bauran pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam mempertahankan usahanya untuk berkembang dan juga mendapatkan laba. Bauran pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan salah satu kombinasi dari beberapa variabel yang digunakan sebagai sarana oleh perusahaan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan dan juga keinginan konsumen. Dari kebutuhan dan keinginan konsumen, hendaknya manajemen yang ada dalam sebuah perusahaan mampu memadukan komponen-komponen yang ada di dalam bauran pemasaran atau marketing mix. Berikut ini adalah gambar bauran pemasaran. Beberapa ahli di bidang ilmu pemasaran pernah menjelaskan tentang pengertian bauran pemasaran. Di antaranya adalah: yang pertama, menurut Kotler dan Armstrong dalam Yogi Sumirat, bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan perusahaannya di pasar sasaran. Yang kedua, menurut Abdul Rauf dan Ismayuddin, bauran pemasaran adalah strategi produk, promosi, dan penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pasar yang dituju. Pengertian bauran pemasaran yang ketiga, menurut Sumarmi dan Suprihanto, pengertian bauran pemasaran adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Dengan kata lain, definisi marketing mix adalah kumpulan dari variabel yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk dapat mempengaruhi tanggapan konsumen. Selanjutnya, tahukah Anda faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bauran pemasaran? Berikut penjelasannya. Faktor yang pertama adalah jenis pasar produk. Jenis pasar produk ini tingkat pemanfaatan alat promosi sangat bervariasi antara pasar konsumen dan juga pasar industri. Di dalam perusahaan, suatu produk konsumsi lebih berpusat di titik pemasaran dan juga iklan penjualan perorangan dan hubungan masyarakat sesuai dengan urutannya. Sementara untuk perusahaan industri,
bisa lebih berpusat di sektor penjualan produk jadi, mulai dari promosi, iklan, hingga langsung pada end user. Faktor yang kedua, strategi dorong lawan strategi tarik. Strategi dorong atau strategi tarik merupakan bauran pemasaran perusahaan untuk menciptakan penjualan. Di sini, perusahaan harus memilih salah satunya, yaitu strategi dorong atau strategi tarik yang akan digunakan. Di strategi dorong ini, pemasaran serta penjualan individual atau perorangan lebih diutamakan. Sedangkan pada strategi tarik, periklanan dan pemasaran pada konsumen akan lebih berperan. Untuk faktor yang ketiga yaitu kesiapan tahap pembeli. Alat-alat pemasaran mempunyai nilai efektivitas yang tidak sama di beberapa tingkat kesiapan konsumen. Selain itu, publisitas dan juga periklanan mempunyai sejumlah peran yang mampu membangun kesadaran pembeli. Kembali lagi bersama saya dalam Ujar, Unpam Mengajar. Berdasarkan penjelasan konsep bauran pemasaran di segmen 1, maka selanjutnya kita akan menganalisis apa saja komponen-komponen bauran pemasaran. Sobat Ujar, apa saja komponen-komponen bauran pemasaran yang Anda ketahui? Dalam upaya mencapai target pemasaran, diperlukan adanya aspek-aspek dalam pemasaran atau marketing mix yang dikenal 4 bauran pemasaran, yaitu pertama produk, kedua harga, ketiga promosi, dan yang keempat adalah tempat. Dengan kata lain, dari adanya komponen-komponen tersebut, sebuah perusahaan diharapkan mampu menentukan tingkat keberhasilannya sebagai upaya untuk mencapai tujuan, yakni dalam memasarkan produknya. Mari kita bahas dari komponen-komponen bauran pemasaran tersebut. Yang pertama adalah produk. Salah satu komponen strategi pemasaran yang penting adalah produk, di mana produk ini merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dibeli, untuk digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Menurut Asauri, produk adalah barang atau jasa yang dihasilkan untuk digunakan oleh konsumen guna memenuhi kebutuhannya dan memberikan kepuasan. Produk juga dapat didefinisikan apa saja yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan dalam hal penggunaan, konsumsi, atau akuisisi. Komponen bauran pemasaran yang kedua yaitu harga. Menurut Ciptono, secara sederhana, istilah harga dapat diartikan sebagai jumlah uang atau satuan moneter dan atau aspek lain atau non-satuan moneter yang mengandung kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk. Menurut Chandra, dalam Ciptono dikatakan bahwa harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk. Sedangkan menurut Wijaya, harga adalah apa yang dibayarkan seseorang untuk apa yang diperolehnya dan nilainya dinyatakan dalam mata uang. Adapun dari pengertian harga menurut dari beberapa ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa harga adalah suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah barang atau jasa dengan sejumlah uang. Sehingga demi mendapatkan sebuah barang atau jasa yang diinginkannya, seorang konsumen harus rela membayar dengan sejumlah uang. Strategi harga. Harga merupakan salah satu komponen dalam marketing mix sebagai salah satu komponen yang penting. Maka, sebuah perusahaan harus dapat menentukan strategi harga yang tepat bagi produk yang diproduksinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam menentukan harga produk.
karena kesalahan dalam menentukan harga produk dapat mengakibatkan produk itu semakin tidak laku atau bahkan tidak diperbolehkan untuk diproduksi lagi. Dalam menentukan strategi harga atas suatu produk, harus dipertimbangkan produksi, pasar, persaingan, dan juga siklus kehidupan produk tersebut. Kedua yaitu strategi penetapan harga. Penetapan satu atau lebih tujuan penetapan harga memberikan suatu kerangka acuan untuk pengembangan strategi. Kemudian perlu dianalisis situasi penetapan harga dengan mempertimbangkan permintaan, biaya, dan persaingan. Ketiga, metode-metode penetapan harga. Pada metode penetapan harga, perusahaan akan menentukan harga, kemudian mengubahnya untuk memenuhi faktor-faktor yang selalu berubah dalam lingkupnya. Metode penetapan harga yang didasarkan pada biaya yang paling sederhana adalah cost plus pricing method dan markup pricing method. Mari kita bahas cost plus pricing method. Penjual atau produsen menetapkan harga jual untuk satu unit barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit ditambah dengan suatu jumlah menutupi laba yang diinginkan pada unit tersebut. Sedangkan markup pricing methods yaitu penetapan harga jual setelah menambah harga jual dengan jumlah markup atau kelebihan harga jual di atas harga beli tertentu. Keempat yaitu tujuan penetapan harga. Mengingat harga merupakan salah satu aspek terpenting dalam bauran pemasaran atau marketing mix, maka hendaknya sebuah perusahaan menetapkan harga terhadap suatu produk yang akan dijual di pasar sasaran sesuai dengan tingkat kemampuan konsumen dalam membeli produk yang dijual. Sehubungan dengan adanya penetapan harga suatu produk yang dibuat oleh perusahaan, penetapan harga dimaksud untuk berbagai tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya, komponen-komponen bauran pemasaran yang ketiga yaitu tempat. Dalam kombinasi strategi pemasaran yang mencakup 4 komponen bauran pemasaran, salah satunya adalah unsur tempat. Tempat atau place diartikan sebagai tempat pelayanan jasa, yakni memilih dan mengelola saluran perdagangan yang dipakai untuk menyalurkan produk atau jasa dan juga untuk melayani pasar sasaran, serta mengembangkan sistem distribusi untuk pengiriman atau perniagaan produk secara fisik. Baik, untuk yang keempat dalam komponen-komponen bauran pemasaran yaitu promosi. Promosi merupakan kegiatan marketing mix. Promosi merupakan arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau suatu organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Menurut Hussein, promosi adalah pengkomunikasian informasi kepada orang-orang tentang produk yang akan ditawarkan sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Berdasarkan definisi atas promosi, memiliki tujuan untuk mempengaruhi masyarakat atau konsumen berpartisipasi dalam pembelian. Promosi juga bertujuan untuk memotivasi membeli produk atau jasa sebuah perusahaan menjadi sarana untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Berkenaan dengan hal tersebut, adapun alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan promosi penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sampel. Sampel merupakan produk yang ditawarkan kepada konsumen untuk dicoba. Ada sampel yang diberikan cuma-cuma, tetapi ada juga yang dijual dengan harga pengganti ongkos. Yang kedua, kupon. Kupon merupakan sertifikat yang diberikan kepada pembeli dalam bentuk potongan harga untuk pembelian produk tertentu. Ketiga, tawaran pengembalian. Uang tawaran pengembalian sebagian uang pembelian suatu produk kepada konsumen
yang mengirimkan bukti pembeli kepada perusahaan manufaktur. Keempat, paket harga. Paket harga merupakan pengurangan harga yang dicantumkan oleh produsen langsung pada label atau kemasan. Kelima adalah hadiah. Hadiah adalah barang yang ditawarkan secara cuma-cuma atau dengan harga sangat miring sebagai insentif untuk membeli suatu produk. Keenam, barang promosi. Barang promosi merupakan pernak-pernik atau barang-barang kecil yang bermanfaat dengan cetakan nama pemasang iklan, di mana barang ini memberikan sebagai hadiah atau kepada konsumen. Dan yang terakhir, kontes, undian, dan permainan. Memberikan konsumen peluang untuk memenangkan sesuatu seperti uang tunai, perjalanan, atau barang, apakah dengan beruntung atau dengan usaha ekstra. Apa saja yang Anda ketahui pengembangan dari 4 komponen-komponen bauran pemasaran? Mari kita simak penjelasannya. Dari 4 komponen bauran pemasaran, seperti yang telah dijelaskan, ternyata mengalami perkembangan, di mana bauran pemasaran ini sudah dikembangkan menjadi 7 pendekatan yang akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama yaitu people atau orang. Orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan penting dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. People atau orang bisa disebut sebagai target yang berkecimpung di dalamnya adalah perusahaan, karyawan, dan konsumen. Dari elemen orang adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain. Semua sikap dan tindakan karyawan, cara berpakaian karyawan, dan penampilan karyawan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penyampaian jasa. Kedua adalah proses. Proses adalah metode yang dilakukan untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Ini menjadi kunci utama untuk laku atau tidaknya suatu produk. Proses juga dapat dikatakan sebagai prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini memiliki arti sesuatu untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran, seperti pelanggan jasa yang senang merasakan sistem penyerahan jasa sebagai bagian jasa itu sendiri. Dan yang ketiga adalah physical evidence atau sarana fisik. Merupakan perangkat-perangkat yang diperlukan dalam menyajikan secara nyata kualitas produk dan layanan yang turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Unsur yang termasuk dalam sarana fisik antara lain lingkungan atau bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang lainnya. Baik, sahabat ujar, dari uraian tentang komponen-komponen bauran pemasaran yang disampaikan, semoga dapat memberikan wawasan dan pencerahan. Jangan kemana-mana, tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pertama, ada beberapa pengertian bauran pemasaran dari beberapa teori ahli, maka disimpulkan bahwa pengertian dari bauran pemasaran atau marketing mix merupakan kombinasi dari faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan dapat membentuk suatu sistem pasar dalam mencapai tujuan perusahaan dalam pasar sasaran. Kesimpulan yang kedua yaitu menganalisis komponen-komponen bauran pemasaran seperti produk, tempat, harga, dan promosi. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu pengembangan komponen-komponen bauran pemasaran di mana sebuah perusahaan
diharapkan mampu menentukan tingkat keberhasilannya sebagai upaya untuk mencapai tujuan, yakni dalam memasarkan produknya. Demikianlah beberapa hal yang terkait dengan komponen-komponen bauran pemasaran sudah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan sahabat ujar dimanapun berada. Saya, Elisabethika Kristina Hartuti, mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam ujar, Unpam mengajar.